Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, wassalaman alaika ya Rasulullah. Mari kita mengawali pengajian rutin kita pembagi fiqh setiap sore selama bulan suci Ramadan 1400 Hijriah di Mushola Al-Amin dan Suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan hidayah kepada kita semua. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. Ya kenapa ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh ziyaratana lal masjidin nabawi wal masjidil haram ya akrama khalqi ma liman aluzu bihi Dimaka indal hululil hadisil amami Ya nafsu la takanati min zallatin azumat Indaka ba'irul ghufranikal lamam Ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Halaman 5 kita lanjut membahas tentang ilmu fikih. Mabadul fikih adalah kitab yang membahas tentang dasar-dasar ilmu fikih. Fikih artinya pemahaman. Antara satu dengan yang lain itu memang pemahaman saling berbeda. Jadi antara ulama itu ada 4, jadi 14, jadi ada 4. Nah, dari 4 inilah mereka saling berbeda pendapat dalam memahami satu kajian ilmu fikih. Baik, di sini kitab yang kita bahas adalah tentang Mabadiul Fiqh yang dikarang oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Syekh Umar Abdul Jabbar. Beliau adalah salah seorang ulama fikih bermadhab Syafi'i. Di Indonesia ini, rata-rata kebanyakan orang Indonesia itu bermadhab Syafi'i. Karena memang menjadi syarat mutlak ketika kita orang awam, kita tidak bisa perdalam agama dengan segala bentuk ilmu yang harus pelajari. Kita kalau ingin ahli agama terus menguasai nahwu, soroh, ya ilmu mantek, ilmu kalam, bade, balaghah, juga dan lain sebagainya. Ini kan ada terlibat. Sementara kalau kita umum misalnya, maka dalam seperti itu kita diharuskan untuk bertaklid atau kita untuk mengikuti ya kepada siapa kita harus imam mazhab yang ini pas. Nah, maka di sini saya mengangkat kitab namanya kitab Al-Mabadiul Fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musyrif rahimakumullah wa nafa'ana bi fi ulumi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Mal mar'atul ajnabiyyatu ya allati la yahrumu nikahuha li ajli nasabin aw radha'in aw musaharatin. Madza yalzamu mutawaddi'a idza arada ay yusalliya yalzamuhu taharatu malabisihi wa makanihi minan najasati wasat auratihi wastiqbalul qiblati wa ma'rifatu dukhulil waqti man najasatu ya'damu wal qayyu wal khamru wal kalbu wal khinziru wal baulu wal ghaitu war rasu wallahu alam. Mal mar'atul ajnabiyah, siapakah yang dikatakan sebagai perempuan ajnabi, perempuan yang dianggap orang lain ya allati la yahrumu nikahuha. Oh, dia adalah perempuan yang tidak diharamkan untuk menikahinya. Li ajli nasab, karena sebab nasab, au radha'in sebab saudara susuan, au musaharatin atau ipar. Jadi gini. Dalam ilmu fikih ada namanya mar'atul ajnabi. Perempuan lain ya, dari yang boleh untuk dinikahi. Kita paham ada istilah muhrim dengan mahram. Ini berbeda. Muhrim dari akar kata ahrama yuhrimu bahwa muhrim. Artinya orang yang berpakaian ihram. Jadi kalau kita menjadi tamu Allah ke Baitullah, pakai baju putih-putih, itu namanya muhrim. Tapi kalau dari maksud jangan berduaan, itu namanya mahram. Mahram dari akar kata haruma yahrumu bahwa mahramun.
Artinya orang yang diharamkan untuk dinikahi. Ya, istilahnya mahram. Ya. Orang yang tidak dinikahi. Nah, perempuan yang mahram ini itu perempuan yang nggak boleh dinikahin. Ini namanya ghairu ajnabi dalam bahasa fikih. Nah, kalau dalam istilah fikihnya, sedangkan perempuan yang bernikahin itu ajnabi. Nah, yang mahram ini siapa aja? Dikatakan mahram kalau dia ada sebab nasab. Ayah dengan anak kandung ini haram menikah, itu nasab. Kakak dikandung haram menikah, itu nasab. Ya. Jadi haram dinikahin. Yang kedua, sebab diharamkannya dinikahin karena roboah. Roboah itu saudara susuan. Saudara susuan ini haram dinikahi. Kenapa? Karena waktu dia masih bayi, karena budaya Arab itu dulu kalau punya bayi itu disusuin sama orang lain, bukan sama orang tua sendiri. Ini menjadi budaya mereka. Dan yang ketiga adalah sebab musyawarah. Musyawarah sebab pernikahan. Ya, kita nikah sama Fatimah. Fatimah punya adik cantik. Wah, itu musyawarah. Ya. Nikah sama Fatimah, Fatimah punya ibunya cantik juga, cakep juga. Itu nggak boleh. Ibu kandung itu jadi musyawarah sama kita. Bibinya Fatimah pun jadi musyawarah sama kita. Saudara dalam konteks pernikahan atau ipar. Ya. Nah, ini namanya perempuan ajnabi. Perempuan yang tidak boleh dinikahi. Mada yalzamul mutawaddi'a idza arada yusalliya? Apa yang harus dilazimkan oleh orang yang berwudu ketika dia akan sholat? Ya. Jadi kalau kita udah wudu nih, kita mau sholat itu kita harus melakukan apa aja? Yang pertama dijelaskan yalzamuhu toharatu malabisihi. Yang harus dilazimkan oleh orang yang berwudu adalah dia bersuci dengan mensucikan malabis, pakaiannya. Jadi pakaian dia itu suci. Waduh, inilah ini. Ini menasilah tasik. Kasih nuhun. Jadi malabisihi pakaian harus suci. Ya. Yang kedua yang suci apa? Wa makanihi dan tempat sholatnya. Jadi tempat sholatnya di mana? Oh, di masjid, di musola, di sejajadah, di rumah. Pastikan dulu tempat sholatnya bersih juga. Minan najasati dari berbagai macam najis. Bersihkan nih. Ya. Wasatru auratihi dan menutup auratnya. Kalau auratnya laki-laki, ma baina surah wa rukbah, antara pusat dan lutut. Itu laki-laki sudah lutut. Kalau aurat perempuan, jami'u badanihi, seluruh badannya, illal wajhi wa kaffaini, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Ya, kalau perempuan auratnya seperti itu. Jadi tadi pertama membersihkan pakaiannya, yang kedua tempat dari najis, tiga menutup aurat, yang keempat itu wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Ya. Kita disuruh menghadap kiblat, bukan menghadap Ka'bah. Ka'bah itu kiblatnya umat Islam. Kalau kita berada di dalam Masjidil Haram, maka kita harus menghadap ke Ka'bah, karena Ka'bah terlihat dengan ainul yakin. Ya, maka kita melihat langsung ke Ka'bah. Nah, tapi kalau kita di luar masjid, ya, maka kita di luar Masjidil Haram, kita cuma menghadap ke masjid aja. Kalau kita ada di luar kota Mekah, kita menghadap ke kota Mekah. Kalau kita ada di luar negara Arab Saudi, itu menghadap ke negara Arab Saudi. Indonesia dengan negara Arab Saudi itu menghadap ke barat. Maka kita sholat menghadap ke barat sudah cukup, tanpa perlu kita memiringkan kiblat kita. Oh, ini kurang miring sekian derajat. Oh, ini kurang. Oh, tidak bisa. Ya, tidak usah. Kalau menurut saya, ketika kita sudah sholat menghadap ke barat, selesai. Tidak perlu bahas kemiringannya harus sekian-sekian. Karena pada tanggal sekian, matahari tepat berada di atas Ka'bah. Sehingga harus lurus. Ya, itu menghadap kiblat. Wa ma'rifatu dukhulil waqti, dan mengetahui masuknya waktu. Jadi kita harus ada ilmunya nih. Kalau sekarang sudah enak. Ada aplikasi di HP, aplikasi bahkan ada tertempel jadwal-jadwal bahwa masuknya waktu itu maghrib 18:01 misalnya. Semua udah di-cover semua. Ya. Jadi tidak ada yang perlu diperlukan. Kalau dulu untuk mengetahui masuk waktu itu ada caranya.
Yang pertama ketika waktu subuh, itu ketika terbit fajar sodik, terbenam fajar ajib, ya, subuh tuh. Lalu kapan berakhirnya? Ketika matahari terbit, itu subuh. Lalu zuhur. Zuhur itu ketika kita naruh tongkat nih, kita lapang. Bayangan itu tepat berada di bawah bendanya. Ketika bayangan tepat berada di bawah bendanya itu masuk waktu zuhur. Kapan waktunya masuk asar? Asar maksudnya ketika panjang bayangan 2 kali lipat dari bendanya. Contoh ini saya taruh tongkat 1 meter. Nah, kok bayangannya 2 meter? Nah, itu berarti udah masuk waktu asar. Ya. Masuk waktu asar maka berakhir waktu zuhur. Lalu maghrib ketika ufuk merah, ya tenggelam, nah itu masuk waktu maghrib. Nah, ada mega merah, ada mega ahmar, nah, itu masuk waktu maghrib. Nah dari maghrib ke isya, ya, ini pendek. Pendeknya itu hanya cukup buat ngambil wudhu, setelah ngambil wudhu, sholat, zikir, nah selesai itu maghrib. Ya. Ini para ulama berpendapat ya kalau itu kan cara ngambil wudhunya, cara sholatnya, kalau ada yang ini sholat, ada yang sholatnya pendek, ada yang panjang, maka diambillah kesimpulan dari matahari ya terbenam, ya mega merah muncul sampai mega merah terbenam. Terbenam mega merah ini ya sekitar 1 jam, berarti maghrib itu 1 jam, singkat dan lebih simpel. Ya. Nah dulu untuk mengetahui waktu seperti itu, jadi benar-benar terbatas sekali pengetahuan kita untuk masuknya waktu itu. Jadi sangat terbatas, sangat pendek. Sekarang kan kamu udah enak, sekarang sudah ada data sholat, dulu insya bahkan tinggal lihat di online atau Islam, bahkan nanti otomatis bisa ada sendiri HP-nya. Dulu nggak bisa. Dulu mau tanya seperti itu, step-stepnya panjang sekali. Man najasatu, apa itu najis? Siapa itu yang katakan najis? Dia adamu. Yang dikatakan najis adalah nama darah. Darah itu dikatakan sebagai najis di sini. Wal qoihu, ya, dan nanah. Konteksnya ini kalau banyak ya, kalau sedikit masih dimaafkan. Kita pemukul darah nyamuk, nah, nyamuk kan cuma sedikit kita bisa dimaafkan. Kalau banyak ya, kamu mimisan misalnya, yang sholat mimisan, darahnya jatuh netes ke baju, nah itu bajunya jadi najis itu. Wal qaihu tanah, wal qaihu muntah. Kita habis makan mual kita muntah lagi, yaitu jelas ini menjadi ya najis. Wal khamru, ini khamr juga najis. Wal kalbu, anjing, wal khinziru, babi, wal baulu, kotoran air besar, wal itu kotoran kecil. Wallahu alam bishawab. Baik. Demikian pengajian kita pada hari ini. Insyaallah pengajian yang akan datang nanti ketika saya berhalangan, saya akan menggunakan YouTube dan Zoom untuk aplikasinya. Adapun jika saya bisa hadir offline, kita akan ketemu di musola lagi. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.